Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh lana sadarina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini atas izin serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali bisa hadir di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah, memenuhi panggilannya, yakninya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang baru saja kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita niatkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah terima, Allah jadikan sebagai amal soleh yang merupakan bekal kita untuk kembali kepada Allah. Dan amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa disampaikan oleh Allah buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya nanti salawat yang kita bacakan, salawat yang kita kirimkan juga akan membantu kita, yakni berupa syafaat yang akan diberikan kepada kita oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah untuk umatnya. Dan salah satu untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Bapak Ibu jamaah subuh, tamu Allah yang berbahagia, dalam beberapa hari atau minggu belakangan di kampung kita itu selalu ada peristiwa kematian. Sampai hari kemarin pun kita masih mendengar, kita masih menyaksikan adanya peristiwa kematian di kampung kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana supaya kita menjadikan peristiwa kematian itu sebagai nasihat. Harus kita menjadikan kematian itu sebagai nasihat. Kenapa harus kita jadikan sebagai nasihat? Karena dengan menjadikan nasihat kematian itu, maka setidak-tidaknya kita juga harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu sendiri. Nah, sesuai dengan tema kita dalam beberapa pertemuan yang lalu, yaitu jadikanlah peristiwa kematian sebagai nasihat. Kenapa kita harus menjadikan peristiwa kematian sebagai nasihat? Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan
yang akan menjawab kenapa kita harus menjadikan peristiwa kematian itu sebagai ibrah atau pelajaran. Karena tidak semua orang menjadikan peristiwa kematian itu sebagai pelajaran. Barangkali ada di antara manusia ketika terjadi kematian, mereka menganggap bahwa itu hal yang biasa saja. Sudah biasa, sudah sejak dulu orang meninggal, ya sudah sampai ajalnya, ya sudah. Hanya sampai di sana. Akan tetapi sebagian di antara kita memang betul-betul menjadikan peristiwa kematian ini sebagai sebuah pelajaran. Sehingga mampu membentuk pribadinya menjadi pribadi yang baik, yang selalu berhati-hati dalam menghadapi kehidupan dunia, dan betul-betul dia persiapkan bekalnya setelah kematiannya nanti, karena dia menyadari bahwa kematian itu juga akan datang kepadanya. Maka alasan pertama kenapa kita harus menjadikan peristiwa kematian sebagai ibrah, alasan pertama adalah karena memang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu ingat dengan kematian kita. Rasul sendiri yang perintahkan agar kita mengingat kematian. Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah mengingat si pemutus segala kelezatan, yakni kematian. Artinya Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, ketika kita selalu mengingat kematian, maka ternyata dia akan menjadi nilai ibadah. Kenapa menjadi nilai ibadah? Karena Rasul yang perintahkan kita untuk ingat dengan kematian itu sendiri. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus menjadikan ibrah atau pelajaran kematian itu? Bahwasanya dengan adanya peristiwa kematian itu, kita menyadari bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan dan mengalami kematian itu sendiri. Nah, ini pelajaran kedua, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan dan mengalami yang namanya kematian. Dan harus kita bawakan kepada diri kita bahwasanya kita adalah makhluk yang bernyawa. Maka tentu otomatis karena kita makhluk yang bernyawa, kita pasti akan mengalami hal yang serupa dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Allah katakan tentang hal ini, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanyalah kepada kami kamu akan dikembalikan. Nah, itu alasan yang kedua. Bahwa awak harus mengambil pelajaran peristiwa kematian. Karena setiap nambah nyawa pasti mati. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa peristiwa kematian itu harus dijadikan ibrah? Karena kematian itu apabila telah datang, tidak bisa kita tunda-tunda. Tidak bisa pula kita percepat barang sedikit pun. Nah, artinya kematian kita itu memang sudah ditentukan waktunya, tempatnya. Hanya saja kita tidak tahu di manakah kita nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Barangkali pada pagi hari ini kita masih kuat, kaki kita masih kuat untuk dilangkahkan, kita mampu untuk bekerja, bahkan makan pun kita masih bertambah. Nah, makan masih bertambah, malam melalui masih lama. Kiranya qadarullah Allah mengambil nyawa kita, maka kita tidak bisa mengelak. Ya. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Itulah kematian itu. Ya. Kemudian yang keempat alasannya, kenapa kita harus mengambil pelajaran kematian itu? Bahwa kematian itu apabila telah datang tidak bisa dihindari. Walaupun kita lari menjauh darinya, ya, atau bersembunyi,
di tempat yang kuat. Nah, tidak ada seseorang pun yang bisa lari dari kematian. Kalau ajal sudah datang, kama sekito kalari dapet, ya, ibu lari sejauh-jauhnya. Kemudian menyuruh, ditampak menyuruh tiba mau tadi mati di situ. Tidak bisa kita mengelak. Sekalipun kita harus bersembunyi di tempat yang kokoh, yang kuat, ya, dibuat sampai di buah kandang awak dalam-dalam sudah dicor pade-pade. Ada kata loh dek malaikat kamari. Kira-kira bisa tuh ya. Indra bisa. Kama sekito kalari ke dalam lawi, ke dalam gunung, ya. Kata gunung ke dalam rimbu, tidak bisa. Yang namanya kematian itu pasti akan menemui kita. Ya. Kama kita lari, ya, ke ujung dunia pun kita lari, kematian pasti akan menemui kita. Berarti hebat kematian, ya. Tidak bisa wak mengelak dari ini. Tapi adakah manusia yang berusaha untuk menjauh dari kematian? Ada tak? Ada. Tidak bisa. Sekalipun ada di antara manusia yang ingin menjauh dari kematian itu, tapi dia tidak akan bisa. Dia pasti akan bertemu dengan sakratul maut. Inilah alasan keempat, bahwa adanya peristiwa kematian di sekitar kita. Ini juga menunjukkan bahwa kematian itu apabila telah datang, tidak bisa kita menghindari, walaupun kita lari menjauh darinya atau bersembunyi di tempat yang kuat. Allah yang katakan. Apa kata Allah? Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Nah, ini pelajaran yang keempat yang sudah kita jelaskan juga. Kemudian yang kelima, bahwa adanya peristiwa kematian di sekitar kita juga menunjukkan bahwa kematian itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Itulah bertanya ombok apa-apa juga ibu. Tahu awak bila akan mati. Atau lah rasa-rasa akan mati. Layan dulu lah. Masih lama maka baru start. Iko komode iko gak sampai tahun lagi Ustaz. Kira-kira 3 hari lah lalu. Kematian itu adalah rahasia Allah, ya, bahwa kematian itu tidak bisa kita mengetahui kapan datangnya. Dan di bumi mana seorang akan dimatikan. Yo, awak saja ketek lah di talang bumi saja. Karena Allah kadarullah, kita dimatikan oleh Allah di Jepang. Itu bahasa aduh ada ajat awak untuk ke situ, ya, nanti pasti mati. Aduh atau mungkin Allah kadarkan kita meninggalnya di tengah laut. Maka aduh masuknya pemain ke Pariaman, ya, naik bot ke pulau, kira lu sampai di pulau, meninggal di tengah laut. Qadarullah, Allah yang tentukan semuanya. Maka tempatnya pun kita tidak bisa pastikan. Dimanapun kita meninggal itu adalah ketentuan Allah. Allah yang katakan, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Jangankan yang untuk kematian, yang akan diusahakan pun Allah yang maha tahu sesungguhnya. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati atau dimatikan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Allah yang katakan di dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Nah, itu alasan yang kelima. Kenapa kita harus jadikan pelajaran kematian yang terjadi di sekitar kita, yaitu
bahwasanya kematian itu kita tidak tahu entah di mana kita akan mati, entah kapan, tidak tahu. Entah 1 tahun lain, entah 2 tahun lain, entah seminggu lain, entah hari kini lain. Nah, entah di lain di atas kasur, entah di sawah, entah di ladang, entah di kantor, nah, entah di pasar, Allah yang tahu. Ya. Kemudian yang keenam, bahwa dengan banyak mengingat kematian, maka seseorang itu akan menjadi orang mukmin yang paling cerdas. Nah, tambahannya Bu ya. Aku awak harus menjadikan pelajaran peristiwa kematian itu, alasannya bahwa dengan banyak mengingat kematian, maka seseorang itu akan menjadi orang mukmin yang paling cerdas, yang paling berakal. Nah, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi yang katakan, nah, kiranya orang yang paling santiang itu kiranya kata Nabi, ya, bukanlah orang yang segala bisa, segalanya tahu, tetapi orang yang paling cerdas itu kata Nabi adalah orang yang selalu menjadikan kematian itu atau selalu ingat dengan kematiannya. Apa kata Nabi? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansar mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Nah, jadi ada seorang pemuda Ansar bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Lalu Nabi menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi orang beriman yang terbaik itu kata Nabi adalah orang yang baik akhlaknya. Nah, kemudian orang ini bertanya lagi, lalu orang beriman mana yang paling berakal, yang paling cerdas? Kata orang tadi kepada Nabi, beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Dan yang paling banyak persiapan bekalnya setelah kematian nanti. Mereka itulah orang yang paling cerdas kata Rasul. Nah, jadi kata Nabi, orang yang paling hebat itu, orang yang paling cerdas itu, orang yang paling berakal itu adalah orang yang selalu ingat dengan kematiannya. Nah, jadi ini alasan kenapa kita harus jadikan kematian sebagai pelajaran. Alasannya bahwa dengan banyak mengingat kematian, maka seseorang itu akan menjadi orang mukmin yang paling cerdas. Ya, orang mukmin yang paling cerdas. Nah, maka dari itu memang kita harus selalu ingat dengan kematian. Ya, harus selalu ingat dengan kematian. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, kematian itu pasti menghampiri kita dimanapun kita berada, dan ternyata dengan banyak mengingat kematian itu, maka ternyata Rasul katakanlah kita sebagai seorang mukmin yang cerdas. Ternyata mukmin yang cerdas itu bukanlah mukmin yang hebat dari segala sesuatu tapi lupa dengan kematiannya. Tetapi orang mukmin yang cerdas itu adalah orang mukmin yang selalu ingat dengan kematiannya. Nah. Kemudian alasan yang ketujuh, kenapa kita harus menjadikan ibrah kematian itu, bahwa dengan banyak mengingat kematian, maka hal itu akan bisa melapangkan dada. Melapangkan dada, memberikan dorongan kepadanya untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Ya. Dengan adanya peristiwa kematian, dengan banyaknya kita mengingat kematian, maka hal itu akan bisa melapangkan dada. Ingatlah kematian, maka insya Allah dada kita akan terasa lapang. Nah,
susah hidup kita, tapi dengan ingat kematian, nah, memang hidup kita susah. Tapi sesusah apapun kita di atas dunia, pasti akan ada akhirnya. Ya, nah? Sesusah apa sih lawa itu di atas dunia, pasti ada akhir dari kesusahan awak itu. Ya, senang awak di atas dunia, sesenang apapun kita di atas dunia, pasti akan ada akhir dari kesenangan itu. Tinggi pangkat awak di atas dunia, setinggi apapun pangkat kita di atas dunia, pasti ada akhir dari tingginya pangkat kita. Apa yang akan mengakhiri itu semua? Yang akan mengakhirinya adalah kematian. Ya, tapi kalau di akhirat awak susah, batu. Ada susah awak di atas dunia di akhirat, maka kesusahan itu adalah kesusahan yang kekal dan abadi. Nah, jadi jangan terlalu larut dengan kesedihan karena sulitnya kehidupan. Pasti akan ada akhir dari kesulitan itu. Tapi intinya adalah sekalipun hidup susah, kita tetap memotivasi diri kita untuk taat menjalankan ibadah kepada Allah, mempersiapkan bekal untuk setelah hidup yang susah itu. Nah, mempersiapkan bekal untuk setiap hidup yang susah. Diambus saja dulu sampai kini, iya susah sen masuk itu. Belum pernah mencari sana orang lah sanang-sanang, tak pakai oto lama rancak. Nah, tapi yang susah. Dialah susah di atas dunia, tapi susah dalam ketaatan. Nah, mana rancak awak susah di atas dunia, lain taat daripada susah di akhirat tapi sansaru. Hah? Di akhirat awak susah, ya. Jadi di akhirat nanti kita sengsara. Di atas dunia basanang-sanang, ya. Nah, cukup segala diinginkan dapat, tapi tidak taat. Lain sanang di atas dunia. Balasannya nanti di akhirat susah. Atau di dunia awak serba sulit, tapi dalam ketaatan. Di akhirat nanti dapat ide sanang, maya awak pilih. Dialah susah awak di atas dunia, tapi dalam ketaatan. Karena sifatnya dunia ini adalah sebagai ujian. Nah, memang awak diuji di atas dunia. Bansai awak diuji. Kayo diuji. Nah, pertanyaannya, siapakah di antara kita yang lulus dengan ujian? Orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang kaya diuji dengan kekayaannya. Maka sifat orang mukmin dalam menghadapi hidup itu adalah sabar dan syukur. Itu aja solusinya. Sabar dan syukur. Bersabar ketika diberikan musibah kesulitan hidup. Bersyukur ketika mendapatnya nikmat. Maka orang yang hidupnya susah, dia sabar, lulus terhadap ujian. Orang kaya yang dia bersyukur, selalu membantu, berinfak, bersedekah dan segala macam, lulus dengan ujian. Sebaliknya orang yang susah tapi tidak bersabar, berarti tidak lulus ujian. Orang yang banyak harta tapi tidak bersyukur, berarti dikatakan kufur, tidak lulus ujian. Itu saja. Maka solusi dalam menjalani kehidupan adalah sabar dan syukur. Ya. Bapak Ibu jamaah subuh, tamu Allah yang berbahagia. Nah, inilah barangkali untuk pagi ini yang bisa kita jelaskan. Ya, bahwa alasan ketujuh kenapa kita harus menjadikan ibrah atau pelajaran sebuah kematian itu adalah bahwa dengan banyak mengingat kematian, maka hal itu bisa melapangkan dada dan memberikan dorongan kepada kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu beruntung awak masih diingatkan dengan adanya kematian. Kalau tidak ada sana mati-mati deh Bapak, tidak suka mati orang itu. Ya? Nah, yang namanya kematian itu pasti selalu ada Bapak Ibu. Sampai akhir dunia ini akan ada kematian, dan ternyata adanya kematian itu sesungguhnya merupakan ibrah, pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita tidak menjadikan setiap peristiwa kematian itu sebagai pelajaran. Ya, harus kita jadikan.
Karena dengan mengingat kematian itu, maka otomatis akan bernilai ibadah untuk kita, ya. Kemudian akan memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya kita juga akan diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja barangkali Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Salah dalam penyampaian, barangkali itu kesalahan dari kami yang menyampaikan, karena barangkali bahasanya yang kurang pas, ya, ilmunya yang masih kurang. Kebenaran itu datang daripada Allah dan Rasulnya. Kesalahan dari kami minta maaf, kesalahan kepada Allah sama-sama kita bertobat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.